Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, j'espère que vous allez bien. D'accord. Maintenant, pour la deuxième rencontre, on va apprendre ensemble la suite de la leçon précédente sur comment décrire une personne. Jadi pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi bagaimana cara menggambarkan fisik maupun psikis seseorang. Allez, suivez-moi. Nah, yang pertama itu ada le corps humain. Le corps humain itu artinya anggota tubuh manusia. Nah, di situ ada nomor satu ada la tête, kepala, les cheveux, rambut, les yeux, mata, le nez, hidung, la bouche, mulut atau bibir, l'oreille, telinga, le cou, leher, les épaules itu tangan, le bras, ya, lengan tangan. Kemudian ada la main. La main itu artinya lengan atau tangan, ya, itu ada keterangannya juga. Kemudian nomor 11 itu les doigts. Les doigts itu ada jari tangan. Kemudian la poitrine, dada. Le ventre, perut. La taille. La taille itu pinggang, ya. Le genou. Le genou itu artinya lutut. Le jambe. Le jambe itu artinya betis, ya, betis kaki. Le pied. Le pied itu lengan kaki, ya. Le pied. Kemudian les ongles. Les ongles itu artinya kuku kaki kita, ya, kuku kaki. Oke, ensuite nomor 2 ada les couleurs en français. Nah, ini nama-nama warna dalam bahasa Prancis. Coba bleu, ya. Kita bisa melihat sendiri, ya. Monsieur langsung hanya membacakan bahasa Prancisnya saja, istilah bahasa Prancisnya. Antum semua nanti yang menentukan, ya, yang memahami sendiri kira-kira yang dimaksud ucapan monsieur, ya, berdasarkan bacaan yang di atas itu seperti apa, ya. Contohnya bleu itu artinya biru, ya. Birunya biru bisa dibilang biru muda ataupun biru tua. Nanti ditentukan sendiri. Kemudian jaune itu vert, bleu, rouge, violet, bleu, violet, indigo, bleu, vert, turquoise, rouge, orange, vermillon, rouge, violet, pourpre, rouge, noir, marron, rouge, jaune, orange, rouge, blanc, rose, orange, rose, corail, noir, blanc, gris, marron, vert, kaki. Kaki itu berarti bukan kaki, ya. Jadi, ya, bukan kaki dalam istilah bahasa Indonesia. Kaki itu salah satu warna hijau semi militer, ya, hijau militer. Itu kaki. Nah, ini yang dimaksud warna-warna di sini itu perpaduan, ya. Kalau biru ditambah kuning, ya, itu menjadi hijau. Biru ditambah merah menjadi ungu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini tolong difahami bersama untuk menunjang pemahaman kita dalam berinteraksi mengenai
pendeskripsian seseorang. Nah, ini nanti ada kaitannya ya. Warna ini kita terapkan di anggota tubuh kita, mata kita warnanya apa dan sebagainya. Nah itu ya, nanti tolong diperhatikan, difahami dan dihafalkan. Allez, continue. Remarque. Liste des couleurs au masculin, féminin ou pluriel. Nah, ini Monsieur akan membahas tentang warna-warna perubahan ya, perubahan kata ya, warna ketika maskulin jenis kelaminnya laki-laki, perempuan feminin ataupun pluriel ataupun jamak. Nah, nama atau kata sifat warna ini menyesuaikan kata benda ya, menyesuaikan kata benda. Contohnya vert itu yang maskulin ya, yang maskulin singulier. MS itu maskulin singulier atau kata benda yang berjenis kelamin laki-laki tunggal. Tapi kalau maskulin pluriel berarti kata benda yang berjenis kelamin laki-laki jamak. Kalau feminin singulier ya, feminin singulier itu berarti kata benda yang berjenis kelamin perempuan atau betina ya, tunggal. Dan feminin pluriel kata benda yang berjenis kelamin perempuan jamak ya. Ingat-ingat sekali lagi, Monsieur tekankan dan Monsieur jelaskan bahwa kata sifat atau warna ini ya, ini ditempatkan sesuai dengan kata benda yang mendampinginya. Seperti itu. Nah, jadi nanti ini disesuaikan dengan kata benda. Vert, masculin singulier. Vert, masculin pluriel. Sama pengucapannya. Rouge, masculin singulier. Roux, masculin pluriel. Violet. Ini harusnya violet ya. Violet, masculin singulier. Violet, masculin pluriel. Vermillon, masculin singulier. Vermillon, masculin pluriel. Noir, masculin singulier. Noir, masculin pluriel. Marron, masculin singulier. Marron, masculin pluriel. Blanc, masculin singulier. Blanc, masculin pluriel. Corail, masculin singulier. Corail, masculin pluriel. Nah, jadi perubahannya itu hanya ditambah S saja, kecuali yang warna merah, rouge ya. Itu kalau maskulin plurielnya yang jamaknya itu dirubah menjadi X ya, seperti itu. Nah, kita coba melihat ke bagian kanan. Nah, yang Monsieur sudah jelaskan beberapa kali bahwa ciri dari yang berjenis kelamin, kata benda yang berjenis kelamin perempuan hanya ditambah E ya, dan ada beberapa juga sebelum huruf E itu ada tambahan atau ada huruf double. Coba vert menjadi vert, feminin singulier ya pengucapannya. Vert, feminin pluriel. Rouge, feminin singulier. Rouge tambah ES ya, feminin pluriel. Jadi yang feminin itu ditambah E, kalau yang feminin pluriel ditambah E dan S. Ada juga beberapa yang ditambah T atau L. Lanjut, continue. Violette, féminin singulier. Violette, féminin pluriel. Vermillon, féminin singulier. Vermillon, féminin pluriel. Noir, féminin singulier. Noir, féminin pluriel. Marron, féminin singulier. Marron, féminin pluriel. Blanche, féminin singulier. Blanche, féminin pluriel. Corail, ya bukan corail tapi corail karena double L. Corail, féminin singulier. Corail, féminin pluriel. Continuez.
Gris, masculin singulier. Gris, masculin pluriel. Kaki, masculin singulier. Kaki, masculin pluriel. Grise, féminin singulier. Grise, féminin pluriel. Kaki, féminin singulier. Kaki, féminin pluriel. Ensuite, nah ini yang nomor 3. Tadi yang pertama tentang bagian tubuh manusia, anggota tubuh. Yang keduanya itu nama-nama warna. Dan yang ketiga ini, accord des adjectifs, atau artinya penyesuaian kata sifat. Nah ini ya, kita akan jelaskan. Adjektif kalifikatif atau adjektiva dalam bahasa Perancis berfungsi memberikan informasi dari sebuah kata benda, yaitu bisa orang ataupun benda. Nah ini yang diberi warna merah itu yang jadi penekanan ya. Jadi fungsinya itu untuk memberikan informasi terhadap apa? Ya terhadap orang atau benda. Ya, dari sebuah kata benda, orang ataupun benda. Kata sifat itu terikat dengan gender benda ya, atau jenis kelamin, yaitu feminin maskulin, dan jumlah benda singulier, pluriel atau plural, dan terletak setelah kata benda. Nah, jadi kata sifat warna tadi ya, itu atau itu terletak setelah kata benda. Contohnya, sebuah buku berwarna putih. Berarti sebuah buku, un livre. Ya, un livre itu masih sebuah buku. Tinggal ditambah un livre blanc. Nah, artinya sebuah buku putih. Allez, continue. Exemple, contohnya. Je rencontre un homme charmant. Nah, saya bertemu dengan orang laki-laki yang tampan. Charmant itu tampan atau menawan. Nah, ini jenisnya itu maskulin singulier. Mengapa? Karena berartikel atau berkata sandang ang. Ya. Kita ingat ya. Ini materi di semester 1 kemarin, ada ang, ada une, ada de. Ang itu untuk maskulin, une itu untuk feminin, de itu untuk pluriel. Yang kedua, je rencontre une femme charmante. Nah, ada une pasti otomatis karena perempuan ditambah e. Ya. Oke, ini jenisnya itu feminin singulier. Kemudian, je rencontre des hommes charmants. Nah, tinggal ditambah apa? Tambah s saja. Mengapa? Karena menunjukkan jamak. Ya. Laki-laki yang tampan itu ya. Jadi saya bertemu dengan laki-laki, banyak laki-laki tampan ya. Seperti itu. Di bawahnya, je rencontre des femmes charmantes. Saya bertemu dengan para wanita cantik. Ya, des femmes ditambah e dan s untuk jamak. Feminin pluriel. Di bawahnya, vous avez des cheveux courts. Nah, ini sudah masuk ke jenis warna. Jenis anggota tubuh. Salah satu bagian dari anggota tubuh kita. Apa? Cheveux artinya rambut. Vous avez, Anda memiliki des cheveux courts. Rambut pendek. Karena cheveux itu maskulin, tidak ditambah e. Hanya ditambah s karena jamak. Masculin pluriel. Di bawahnya, il a un nez pointu. Dia laki-laki memiliki apa? Memiliki hidung mancung. Karena ne itu masculin menggunakan ang. Bawahnya, tu as une petite bouche. Tu as une petite bouche. Kamu memiliki bibir yang tipis. Bouche itu bibir atau mulut. Ya, feminin singulier. Bouche itu une pakainya. Kemudian bawahnya, nous avons des épaules longues. Nah, ya, tangan panjang. Memiliki tangan panjang. Feminin pluriel. Pakainya d, s, avec s. Ya, ditambah timbuhan s karena jamak. Remarque.
Nah, ini bahasa Prancisnya. Grand et petit et parfois se trouve après l'article ou alors avant le nom. Grand, besar, et petit, besar dan kecil. Et parfois, kadang-kadang, se trouve. Se trouve itu terletak, diletakkan. Après l'article, diletakkan setelah artikel atau sebelum kata kerja. Ya, seperti itu. Contohnya, ini kan une petite bouche. Petite itu diletakkan setelah kan, setelah artikel dan sebelum kata benda. Bouche. Ya, seperti itu. Ensuite, nah ini. Nomor 4 itu kita akan membahas tentang grammar atau kata kerja yang mana yang berhubungan, yang cocok dengan pembahasan cara menggambarkan fisik ataupun psikis seseorang. Ada 2 kata kerja yang perlu dikuasai antum semua, perlu dikuasai messieurs et mesdemoiselles, yaitu yang pertama être. Ya, être itu artinya adalah. Ini kata bantu. Ya, être itu kata bantu, kata sandak. Kalau dalam bahasa Inggris artinya to be. Ya, monsieur ulangi lagi, to be. Kemudian yang kedua avoir. Avoir itu artinya memiliki. Coba. Je suis. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Ini konjugasi dari atau konjugasi perubahan kata kerja dari être. Kemudian yang kedua avoir. Nah, je ai menjadi apa coba? Jadi oui, jadi j'ai karena e-nya itu hilang. Ingat ya, ada 2 huruf vokal. Huruf vokal pertama pasti akan diganti menjadi tanda petik 1 menjadi j'ai. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Nah, ini nomor 5. Pour décrire la physique d'une personne, untuk menggambarkan fisik seseorang, itu ada beberapa unsur. Yang pertama, dari jenis kelamin. Kita melihat dari jenis kelaminnya. Nah, caranya apa? Nah, coba ini ada 4 gambar. Ya. Ini yang berbeda-beda. Nah, coba yang pertama. Nah, C ya. Ungkapan yang perlu diperhatikan, yang perlu dihafalkan yaitu kita awali dengan ungkapan C. C itu artinya inilah. Ya. C itu artinya inilah. Nah, nanti tinggal ditambah. Nah, untuk gambar pertama anak kecil laki-laki itu namanya un garçon. Un garçon. Ya. Un garçon itu anak laki-laki kecil. Anak kecil, nah tapi laki-laki. Un garçon, anak-anak. Yang kedua, une fille. Ya. Une fille itu anak perempuan. Nah, kemudian yang nomor 3, un homme. Un homme itu laki-laki, cuma laki-lakinya itu lebih besar atau laki-laki dewasa. Un homme. Kemudian une femme. Une femme itu perempuan dewasa. Nah, ini jadi contohnya. C'est un garçon. Nah, ini adalah seorang anak laki-laki. C'est une fille. Berarti ini adalah seorang anak perempuan. C'est un homme. Berarti ini adalah seorang laki-laki dewasa. C'est une femme. Ini adalah seorang perempuan dewasa. Allez, on va continuer. Pour la scène suivante. Nah, kita melihat dari unsur yang kedua yaitu dari son âge. Son âge itu dari usia. Nah, ini ada beberapa contoh foto, contoh gambar yang menunjukkan bahwa berbeda usia, ya. Dari aura wajah pun sangat berbeda. Nah, ungkapannya sama dengan yang tadi, yaitu kita gunakan C. C itu artinya ini adalah. Gambar pertama ada ang bebe. Ang bebe itu artinya bayi ya, atau balita, bayi 5 tahun. Kemudian di bawahnya ang nongfong, seorang anak. Ang nongfong itu bisa laki-laki bisa perempuan.
Ini unsurnya masih global, masih luas. Kemudian yang ketiga, une adulte. Une adulte itu seorang dewasa, orang yang dewasa. Ini pun sama. Nah, ini menunjukkan yang foto yang ketiga itu yang orang perempuan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada une vieille. Une vieille itu artinya seorang perempuan tua atau orang yang sudah usia di atas 60 ke atas biasanya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, jadi ini bisa diaplikasikan, diterapkan. Ini adalah seorang bayi, berarti c'est un bébé. C'est un enfant, seorang anak. C'est une adulte, orang dewasa. C'est une vieille. Ya. Seorang apa? Ini adalah orang tua. Orang perempuan tua. Seperti itu, ibu-ibu tua. Nah. Ensuite. Nah, kita bisa melihat juga dari satay. Satay itu artinya tinggi badan, dari tinggi badannya, postur tubuhnya. Nah, ini Monsieur, kok mengapa hanya pakai il dan l? Iya. Il itu dia laki-laki, l itu dia perempuan. Ingat ya, tadi judulnya itu yang sedang kita bahas itu menggambarkan, ya, menggambarkan fisik seseorang. Berarti pakainya kan kata ganti atau subjeknya dia, ya. Dia laki-laki atau dia perempuan. Atau bisa mereka laki-laki, bisa mereka perempuan. Tapi lebih apa namanya, yang menjadi dasarnya itu nanti il dan l, ya, seperti itu. Yang jamaknya itu nanti bisa disesuaikan. Nah, ini ada 3. Ada grand itu besar, ya, tinggi. De taille moyenne. De taille moyenne itu artinya ya sedang lah. Memiliki postur atau tinggi badan yang sedang. Kemudian petit. Petit itu pendek, ya, atau kecil. Nah, ini yang digambar ini itu menggunakan kata ganti L atau subjeknya L. Dia perempuan. Nah, ingat ya, L itu mesti ada perubahan di akhir kata. Terutama pada satay, pada tinggi badan. Karena itu menunjukkan sifat. Contoh, dia itu memiliki postur yang tinggi, yang besar, berarti elle est grande, ada e-nya. Kemudian ada elle de taille moyenne. Ini tidak ada perubahan karena memang laki-laki ataupun perempuan diakhiri dengan huruf e. Seperti itu. Dia memiliki tinggi badan yang sedang. Elle est petite. Elle est petite itu artinya dia memiliki postur atau tinggi badan yang kecil atau pendek. Ensuite. Nah, ini dari sa corpulence, dari bentuk tubuh. Nah, sama seperti tadi, pakai ungkapan ile apa, ele apa. Nah, kalau apa namanya? Kalau gemuk sekali, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan namanya obesitas gitu ya, terlalu gemuk. Itu berarti apa? Il est obèse atau elle est obèse, ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada gros untuk yang laki-laki, gros itu untuk yang perempuan ditambah double S, ya. Nah, obèse dengan gros atau gros itu beda. Kalau gros itu gemuknya itu masih normal, masih wajar lah, ya. Tapi kalau obes itu terlalu, ya. Biasanya yang terlalu itu memang kurang indah atau kurang baik, gitu ya. Oke. Kalau dia gemuk berarti il est gros. Kalau dia perempuan gemuk, elle est grosse. Oke. Nah, yang ketiga itu mengs. Mengs itu artinya kurus, ya. Nah, kurusnya kurus masih wajar, masih normal.
Il est mince, elle est mince. Kemudian yang di bawahnya maigre. Nah, maigre itu terlalu kurus, berarti ya mungkin kekurangan gizi atau apa. Kurusnya itu tidak normal lah, seperti itu. Ya. Seperti apa cara ungkapannya? Cara mengungkapkannya yaitu il est maigre, elle est maigre. Oke. Ini kita lihat pendeskripsian seseorang dari sa corpulence, dari bentuk tubuh. Continue. Nah, ini dari ses cheveux, dari bentuk, ukuran, dan warna. Longueur, forme, et couleur. Rambut ya, ini jenis-jenis rambut. Nah, il, elle a les cheveux. Il a les cheveux. Cheveux. Il a les, bukan cheveux ya, bukan cheveux, tapi il a les cheveux. Elle a les cheveux. Il a les cheveux. Kalau dia memiliki rambut panjang, tambah S kan, berarti il a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs. Kalau milong itu artinya setengah panjang, sedang, tidak pendek, tidak panjang. Itu artinya milong. Berarti il a les cheveux mi-longs, elle a les cheveux mi-longs. Kemudian court itu artinya pendek. Il a les cheveux courts, elle a les cheveux courts. Continue. Nah, ini pun sama. Il, elle a les cheveux. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti itu ya. Monsieur, list seperti apa yang biasanya list itu yang terurai panjang ya. Seperti itu dan seterusnya nanti bisa difahami masing-masing. Seperti itu. Nah, list ada ondulé, ada frisé, ada crépus. Il a les cheveux lisses, elle a les cheveux lisses. Il a les cheveux ondulés, elle a les cheveux ondulés. Il a les cheveux frisés, elle a les cheveux frisés. Il a les cheveux crépus, elle a les cheveux crépus. Voilà, c'est fini. Merci de votre attention, de votre fidélité pour aujourd'hui. Soyez utile pour nous et au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.